Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Munawar. Saya adalah salah satu mahasiswa dari STIMLOG atau Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Logistik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah manajemen pembelian. Yaitu saya akan menjelaskan salah satu materinya, yaitu Pure Cash Process. Topik dari materi ini adalah yang pertama ordering, yang kedua goods inward, yang ketiga payment, dan yang terakhir monthly. Proses pembelian atau pure cashing process adalah suatu interaksi dari struktur orang-orang, peralatan, metode-metode, dan pengendalian-pengendalian yang didesain untuk menyelesaikan fungsi utama, yaitu menangani pekerjaan rutin dari Departemen Pembelian dan Penerimaan. Yang kedua, mendukung proses pengambilan keputusan bagi para manajer yang menangani Departemen Pembelian dan Penerimaan. Dan yang terakhir atau yang ketiga, yaitu membantu menyiapkan laporan internal dan eksternal. Kemudian lanjut kepada ordering. Formula permintaan pembelian yaitu yang pertama, memeriksa stok dan bertindak sebagai bukti. Yang kedua, periksa apakah dia dapat meminta barang ini. Yang ketiga, temukan pemasok yang memberikan opsi terbaik, meliputi harga, kualitas, pengiriman tepat waktu, dan apakah pemasok ada dalam daftar yang disetujui. Dan yang terakhir, harus memiliki kebijakan sentral untuk memiliki pemasok. Kemudian selanjutnya yaitu pure cash order atau pemesanan dalam pembelian. Disetujui, kemudian kirim ke pemasok. Pernyataannya adalah hak dan kewajiban, di mana para pihak ada kesempatan tentang barang dan harga perjanjian jual beli. Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli selama penyerahannya belum dilakukan. Kemudian terdapat kewajiban pada masing-masing pihak, yaitu yang pertama kewajiban pembeli untuk membayar harga yang telah disepakati. Dan yang kedua, kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang telah dibeli oleh pembeli dengan harga yang telah disepakati. Kemudian selanjutnya ada uji kontrol. Pihak atau bagian yang membutuhkan tersebut akan mengajukan permintaan pemesanan atau pembelian dengan dokumen tertulis seperti Pure Cash Requisition Form atau formulir permintaan pembelian yang telah disetujui oleh kepala bagian ataupun manajer terkait. Formulir permintaan pembelian harus tertera jelas mengenai barang yang diinginkan seperti spesifikasi material, jumlah yang diinginkan, tanggal diperlukan, dan pemasok yang disarankan. Ada 3 tahap, yaitu amati pemisahan tugas, yang kedua otorisasi pesanan dan yang didukung oleh daftar permintaan pembelian dan pembenaran lain untuk persyaratan pembelian, dan yang ketiga meninjau kebijakan untuk pemilihan pemasok dan memeriksa pemantauan persyaratan pemasok. Sumber daya produksi itu termasuk material, mesin, peralatan produksi, dan lain-lain, yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. Jadi, jika proses pure cashing itu berjalan dengan lancar, maka perusahaan tersebut akan stabil dan tidak perlu bingung bagaimana mencari material, mesin, dan peralatan produksi atau sumber daya produksi yang sesuai dengan kebutuhan bagi perusahaan. Selanjutnya ada tahap-tahap dari pure cashing, yaitu yang pertama mengetahui dan merencanakan apa saja kebutuhan perusahaan. Yang kedua, memilih supplier yang sesuai dengan perusahaan. Yang ketiga, melakukan dan memantau perusahaan. Yang keempat, menerima barang dan memeriksa dan membayar faktur. Dan yang terakhir, arsip dokumen dan supplier. Kemudian di sini ada goods inward. Goods inward berarti barang-barang yang menuju warehouse harus bagus dan tidak ada defect atau cacat. Setelah sampai di warehouse atau gudang, staf warehouse mengecek dokumen dari delivery order tersebut apakah sesuai dan lengkap. Ada 2 kelompok kegiatan di sini. Yang pertama, receiving department. Receiving department ini ada 2 lagi, yaitu yang pertama rekam di GRN dan tunjukkan bahwa barang diterima. Dan yang kedua, mengakui pembelian dan bahwa ada kewajiban untuk membayar. Kemudian selain receiving department, yaitu ada finance department. Finance department ini yaitu mencocokkan dokumen dan mengecek lagi apakah dokumen lengkap. Yang pertama, pure cash requisition form. Yang kedua, invoice. Yang ketiga, goods receipt note. Yang keempat, pure cash order.
Yang kelima inventory, dan yang keenam account payable. Selain itu ada control activity. Control activity ada dua: pemisah tugas atau penerima tidak bisa menjadi satu-satunya pemilik akun. Kemudian yang kedua, lakukan perhitungan ulang tagihan pemasok. Kemudian setelah control activity ada pernyataan, ada akurasi, dan juga klasifikasi. Dan yang kelima, test of control. Test of control ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, kelompok cek tagihan barangnya, meliputi didukung oleh CRN, diupdate dalam kartu saham, harga diperiksa ke kutipan, klasifikasikan benar, menghitung dengan benar, diposting untuk dibeli, dan rekening kas. Kemudian periksalah catatan pembukuan dan catatan umum. Kemudian setelah goods inward ada payment atau pembayaran, yaitu pelelangan sukarela atas uang atau yang setara atau dengan sesuatu yang bernilai oleh satu pihak dengan pihak lain dalam bertukaran barang, atau layanan yang diberikan oleh mereka, atau untuk memenuhi kewajiban hukum. Di sini ada laporan pencairan tunai. Yang pertama ada periksa atau pengiriman ke pemasok, yang kedua uang tunai, yang ketiga iBanking atau transfer bank. Kemudian ada aktivitas kontrol. Yang pertama ada pemisah tugas, antara kasir tidak bisa menjadi orang yang melakukan akun. Kemudian kedua otorisasi, yang ketiga beri cap kata dibayar pada faktur pemasok untuk mencegah pembayaran ganda. Orang yang berwenang untuk mengajukan semua harus disetujui oleh melakukan pembayaran. Pernyataannya yang pertama ada akurasi, yang kedua memutuskan. Kemudian di sini ada uji kontrol. Uji kontrol ini ada 3. Pilih contoh pembayaran dari sistem voucher pembayaran. Yang kedua, bandingkan dengan cek berbayar untuk memastikan penerima bayaran atau nama setuju. Kemudian 3, menjamin faktor pemasok untuk barang dan jasa yang diterima dan bahwa faktur tersebut telah dipotong dan dicap dibayar. Kemudian uji detail untuk hutang. Yang pertama, pilih sampel dari daftar hutang dagang, telusuri ke buku besar hutang dagang dan jaminan ke dokumen pendukung, eksistensi, penilaian, alokasi, kelengkapan. Kemudian, dapatkan pernyataan vendor yang dipilih dan rekonsiliasi dengan akun vendor. Ini termasuk ke dalam eksistensi dan kelengkapan. Yang ketiga, konfirmasi hutang dagang yang dipilih dan tinjau hasil konfirmasi. Ini termasuk ke dalam kelengkapan, penilaian, dan alokasi. Yang keempat, tinjau paket voucher untuk mengetahui daftar permintaan pembelian, pesanan pembelian, laporan penerimaan, dan faktur vendor. Meliputi hak dan kewajiban. Mendapatkan daftar hutang dan setuju total dengan buku besar. Ini meliputi kelengkapan. Kemudian uji saldo. Yang pertama, ditanyakan kepada manajemen tentang aktivitas pengendalian yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mencatat kewajiban dan aktual yang tidak tercatat pada akhir periode akuntansi. Yang kedua, dapatkan pernyataan vendor dan rekonsiliasi jumlah tersebut ke catatan hutang klien. Yang ketiga, konfirmasi akun vendor termasuk akun dengan saldo 0. Dan yang keempat, menjamin item moneter yang besar untuk membeli jurnal dan jurnal pengeluaran kas untuk waktu yang terbatas setelah akhir tahun. Yang kelima, periksa tanggal setiap penerimaan mereporting atau faktur vendor untuk menentukan apakah kewajiban tersebut termasuk dalam periode audit saat ini. Dan yang keenam, periksa file pesanan pembelian yang tidak cocok, laporan penerimaan, dan faktur vendor untuk setiap kewajiban yang tidak tercatat. Kemudian yang terakhir ada monthly. Monthly ini membahas tentang faktur atau invoice, dapat menggambarkan dengan detail dan tepat, sehingga ini menjadi sebuah transparansi antar departemen berkaitan dengan uang yang masuk atau keluar. Invoice dapat digunakan untuk melacak pembayaran dengan cara formal karena menunjukkan barang atau jasa apa yang dijual, berapa banyak uang yang telah dibayarkan, dan tagihan-tagihan yang belum dilunasi. Antara lain ada cocokan laporan bank dengan buku kas, kemudian cek kelengkapannya, apakah semua sudah lengkap, dan yang terakhir kembali melakukan rekonsiliasi bank dan teliti. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.